Halo semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari trigonometri, yaitu salah satu materi yang penting dalam matematika yang sering kita gunakan untuk menghitung tinggi, jarak, dan juga sudut pada suatu segitiga. Sebelum masuk ke materi utama, ayo kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya, yaitu Pythagoras. Jadi, Pythagoras itu adalah kita mempelajari tentang sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku ya. Dimana ada sudut yang besarnya itu 90 derajat di sini. Nah, misalnya di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, maka sisi-sisi yang saling bersinggungan suku siku-siku ini kita bisa jumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagian yang tegak lurus ini si AB ini kalau kita kuadratkan dan kita jumlahkan, itu hasilnya adalah yang bagian miring kita kuadratkan. Itu kita beri nama dengan namanya adalah teorema Pythagoras. Kalau tadi Pythagoras itu kita membahas tentang sisi-sisinya, nah untuk trigonometri ini ada hubungannya dengan sudut. Jadi kalau di dalam trigonometri biasanya ada beberapa sudut yang kita gunakan, seperti misalnya yang pertama itu ada yang sering kita gunakan adalah ini, simbolnya adalah theta, sudut theta. Terus ada ini alfa dan juga ada beta. Ini biasanya sudut-sudut yang sering kita gunakan dalam trigonometri. Nah, misalnya kita punya segitiga siku-siku. Kita taruh di sini adalah sudut beta. Sudut theta aja yang paling sering dipakai, theta. Nah, kalau misalnya kita punya sudutnya di sebelah sini, artinya sudutnya itu dia punya sisi depannya sudut kan ya. Di sini adalah sisi depannya sudut. Nah, jadi si B adalah sisi depan sudut. Sisi depan. Sedangkan kalau yang di sampingnya ini adalah A. A itu sisi samping. Sedangkan yang berbeda sendiri dia adalah sisi miring, yaitu si C, sisi miring. Jadi kita punya sisi depannya sudut, yaitu si B. Terus ada sisi miring, sisi sampingnya sudut, yaitu si A. Di sini contohnya. Dan ada bagian yang sisi miring, yaitu si C. Nah, kalau misalnya kita punya segitiga yang bentuknya berbeda, misalnya seperti ini. Misalnya kita punya sudutnya berbeda, seperti ini, dan letak sudutnya juga berbeda, maka otomatis kita punya letak yang berbeda-beda. Di sini misalnya, sudutnya kan ada di sebelah sini ya. Sudutnya ada di sebelah sini. Nah, sudutnya ada di sebelah sini kan. Artinya dia akan menghadap depan di bagian sini. Jadi si X ini adalah bagian depan. X adalah sisi depan. Sedangkan Y adalah sisi samping. Dan Z adalah sisi miring. Jadi kita punya sudutnya di sini. Dengan sudutnya itu menghadap ke sisi X. Jadi sisi X itu adalah sisi depan. Sedangkan Y adalah sampingnya sudut. Sisi samping. Dan juga yang bagian miringnya sendiri ini adalah sisi
miring. Seperti itu. Kita harus mengenal sudut dulu sebelum kita masuk ke materi trigonometri. Sekarang kita latihan pertama. Jadi yang pertama di sini kita punya letak sudutnya ada di sini. Dan sedangkan nomor 2 kita punya letak sudut di sini. Dan nomor 3 kita punya sudut di sini. Lalu kita tentukan sisi depan, sisi samping, sisi miring. Ayo kerjakan di latihan yang pertama. Setelah kita bisa mengetahui mana sisi depan, sisi samping, sisi miring berdasarkan letak dari sudut, kita baru akan mempelajari tentang trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon, artinya 3 sudut, dan juga metron, artinya adalah ukuran. Jadi trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan juga dari sisi-sisi pada segi 3 siku-siku. Seperti itu. Nah, sekarang di trigonometri itu dasarnya ada 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sinus itu biasa kita singkat jadi sin. Nah, misalnya contoh sin dari sudut theta ya, seperti yang di samping sini. Sin sudut theta. Nah, sin theta itu sama dengan bagian depan kita bagi sama bagian miring, sama sisi miringnya. Nah, itu sinus. Lalu yang kedua adalah jadi bagian sinus itu adalah bagian ini kan sudutnya di sini, bagian depannya adalah ini, bagian depan kita bagi dengan bagian miring. Seperti itu. Itu adalah sinus. Lalu yang kedua adalah kosinus. Kosinus atau cos dari theta itu bagian samping kita bagi per miring. Jadi kalau misalnya kita punya sudut di sini adalah bagian sampingnya kita bagi sama bagian miring. Itu namanya kosinus. Lalu yang terakhir adalah tangan atau tan. Tan dari theta itu sama dengan bagian depannya kita bagi dengan bagian samping. Seperti itu. Jadi kita punya 3, sinus, kosinus, dan tangen. Tangen ini biasanya yang paling sering kita gunakan ya, karena dia akan bisa melihat dari bagian depannya kita bagi sama bagian samping. Ini yang biasa dipakai di ilmu teknik. Nah, selain sinus, kosinus, dan juga tangen, kita juga punya yang lain gitu ya. Ini adalah rumus trigonometri dasarnya. Pertama ada sisi miring ya. Ini ya. Jadi kalau kita punya sisi depan itu dibagi miring itu sin, sisi samping dibagi miring itu cos, sisi depan dibagi sama samping itu tangen. Nah, kita juga punya 3 lagi nih fungsi lainnya yang itu kebalikan dari sin cos tan, yaitu ada kosekan. Kosekan itu kebalikan dari 1 per sin theta gitu. Jadi miring dibagi depan. Ada juga sekan itu kebalikan dari cos, yaitu 1 per cos theta. Dan juga ada kotangen, yaitu 1 dibagi sama tangen. Itu jadi selain kita punya sin cos tan, ada juga kosekan, sekan, dan kotangen. Tapi ini yang kosekan, sekan, sama kotangen ini kita jarang pakai gitu ya. Untuk sementara kita fokus dulu ke sin, cos, sama tan-nya. Nah, ini kita ada contoh yang pertama. Di sini ada sudut theta. Di depan sudut theta itu ada A sebesar 6 cm. Terus juga ada B sebesar 8 cm. Terus juga ada C sebesar 10 cm. Jadi ini ada sudut tetanya ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sin cos tan-nya dari masing-masing sudut ini ya.
Jadi ini sin theta itu sama dengan tadi kan bagian depan dibagi sama miring ya. Depannya berapa? Depannya 6, miringnya 10. Jadi sin tetanya 6 per 10. Ini harus kita sederhanakan lagi. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Jadinya 3 per 5. Gitu. Jadi sin theta itu sama dengan 3 per 5. Gitu. Nah sekarang cos tetanya itu bagian samping dibagi sama miring. Sampingnya berapa? 8. Miringnya 10. Nah, kita sederhanakan. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Jadinya 4 per 5. Jadi cos theta sama dengan 4 per 5. Sedangkan kalau sin theta, tangen theta, terakhir, tan theta, itu bagian depan kita bagi sama samping. Depannya 6, sampingnya 8. Kita sederhanakan, bagi 2 bagi 2 jadi 3 per 4. Jadi tangen theta adalah 3 per 4. Seperti itu. Nah sekarang coba ini lagi ya. Ada lagi satu lagi contoh. Di sini kita punya sudut sebesar ini ya. Sebesar theta ya. Sebesar theta. Di depan theta ada 2, di sampingnya ada 2, sama di bagian miringnya ada 2 akar 2. Nah, pertanyaannya sin theta apa? Sin theta itu sama dengan berarti depannya 2 sama miringnya ini 2 akar 2. Depannya 2 dibagi 2 akar 2. Nah ini karena 2 dibagi 2 habis ya, coret-coret, sisanya adalah 1 per akar 2. Nah sampai sini kita ingat lagi di pelajaran akar. Kita kan nggak boleh ya ada bentuk akar di penyebut ya. Jadi harus kita rasionalkan dengan cara kita kali sama bagian penyebutnya juga. Akar 2 sama akar 2. Ini kan ya, kita rasionalkan. Jadi 1 dikali akar 2, 1 akar 2. Akar 2 dikali akar 2, akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Jadi 1 akar 2 dibaginya bagi 2. Ini hasilnya adalah 1 per 2 akar 2 gitu. Seperti itu. Jadi sin theta dari segitiga siku-siku ini adalah 1 per 2 akar 2. Nah sekarang gimana cosnya? Cosnya juga sama ya. Di sini cos theta itu sama dengan 2, sama ini kan ya. 2 dibagi 2 akar 2. Bagian samping dibagi sama bagian miring. Oh, kebetulan sama ini angkanya. Jadi kita seperti tadi ya, 1 per 2. Ini kita kalikan, kita rasionalkan. Jadi tadi hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. Seperti itu. Nah sekarang coba latihan 2.